Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sudarmeo dengan NIM 25110004 dari Prodi Sistem Informasi S1. Saya akan membuat video presentasi tugas teknologi platform dengan judul Sistem Informasi Alfamart. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah teknologi platform. Penjelasan use case diagram Alfamart. Yang pertama, aktor karyawan. Karyawan berinteraksi langsung dengan sistem untuk menjalankan kegiatan operasional harian toko. Yang pertama, pendaftaran akun karyawan, yaitu proses awal untuk mendapatkan akses sistem. Kedua, login, untuk masuk ke dalam sistem Alfamart. Yang ketiga, mengakses menu pekerjaan. Keempat, daftar hadir kerja sebagai bukti kehadiran karyawan. Kelima, pengisian stok barang di toko. Keenam, input barang data dalam sistem. Ketujuh, sistem data barang agar data tersimpan dan terupdate. Kedua, aktor customer. Customer merupakan pihak yang menggunakan layanan Alfamart untuk berbelanja. Yang pertama, pilih barang yang ingin dibeli. Kedua, menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Ketiga, memilih metode pembayaran tunai atau non-tunai. Keempat, transaksi selesai setelah pembayaran berhasil. Tiga, aktor admin. Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan data. Pertama, login ke dalam sistem. Kedua, mengakses menu admin. Ketiga, kelola data karyawan seperti menambah, mengubah, atau menghapus data karyawan. Keempat, kelola stok barang, termasuk pembaruan dan penyesuaian data stok. Kelima, kelola laporan kerja, yaitu mengelola dan menyimpan laporan operasional toko. Keempat, aktor pemimpin. Pemimpin berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, login ke sistem. Kedua, pantau karyawan untuk melihat kinerja dan aktivitas karyawan. Ketiga, periksa laporan harian yang dibuat oleh karyawan atau sistem. Keempat, evaluasi kinerja karyawan berdasarkan laporan dan data yang tersedia. Kedua, penjelasan activity diagram Alfamart berdasarkan gambar. Yang pertama, ada activity diagram karyawan Alfamart. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh karyawan Alfamart dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pertama, ada proses dimulai dari login oleh karyawan. Kedua, karyawan menginput nama dan paspor, lalu sistem melakukan verifikasi. Tiga, jika verifikasi gagal, karyawan akan kembali ke input login. Keempat, jika berhasil, karyawan masuk ke menu pekerjaan. Kelima, karyawan melakukan daftar hadir kerja sebagai bukti kehadiran. Keenam, selanjutnya karyawan melakukan pengisian stok dengan input data barang. Ketujuh, data barang kemudian disimpan ke sistem. Delapan, karyawan juga bertugas melayani customer. 9, setelah aktivitas selesai, karyawan membuat laporan harian. 10, proses berakhir. Kedua, activity diagram pimpinan Alfamart. Diagram ini menjelaskan aktivitas pimpinan atau kepala toko Alfamart. Yang pertama, proses diawali dengan login pimpinan. Kedua, pimpinan menginput nama dan paspor, lalu sistem melakukan verifikasi. Tiga, jika gagal kembali ke proses login. Keempat, jika berhasil pemimpin masuk ke pekerjaan. Keenam, pimpinan melakukan pemantauan karyawan. Ketujuh, pimpinan dapat melihat stok barang dan input data barang bila diperlukan. 8, pimpinan juga memeriksa laporan harian. 9, berdasarkan laporan tersebut, pimpinan melakukan evaluasi kinerja karyawan. 10, proses selesai. Ketiga, activity diagram customer. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas customer atau pelanggan saat berbelanja di Alfamart. Yang pertama, customer memulai dengan login. Kedua, customer menginput nama dan paspor lalu dilakukan verifikasi. Ketiga, jika verifikasi gagal kembali ke login. Keempat, jika berhasil, customer masuk ke menu belanja. Kelima, customer memilih barang yang ingin dibeli. Keenam, setelah itu customer menuju kasir. Ketujuh, customer memilih metode pembayaran. 8, setelah pembayaran berhasil, transaksi selesai. Keempat, activity diagram admin Alfamart. Diagram ini menggambarkan aktivitas admin Alfamart
Cara mengelola sistem. Yang pertama, admin memulai dengan login. Kedua, admin menginput nama dan password, lalu sistem melakukan verifikasi. Ketiga, jika gagal kembali ke login. Empat, jika berhasil, admin masuk ke menu pekerjaan admin. Kelima, admin melakukan pengelolaan data karyawan. Keenam, admin juga mengelola stok dan data barang. 7, selain itu, admin mengelola peron kerja. 8, setelah semua tugas selesai, proses berakhir. Penjelasan sequence diagram Alfamart. Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi atau alur waktu antara customer, form login, menu utama, dan sistem kerja Alfamart saat pelanggan melakukan proses pembelian mulai dari login hingga logout. Pertama, ada proses login. Customer memulai dengan input username dan password pada form login. Sistem melakukan validasi data customer. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, login sukses, sistem menampilkan menu utama kepada customer. Yang kedua, login gagal, username atau password salah, sistem menampilkan pesan error dan customer tetap berada di halaman login. Yang kedua, ada proses daftar barang pelanggan. Pertama, customer melakukan cek barang yang ingin dibeli. Kedua, sistem menampilkan daftar barang berdasarkan kata kunci atau keyword. Tiga, terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama, barang ditemukan, sistem menampilkan barang yang dipilih. Kedua, barang tidak ada, sistem menampilkan pembelian gagal. Tiga, proses cek stok barang. Yang pertama, customer memilih barang dan klik stok. Kedua, sistem melakukan pengecekan stok barang. Tiga, hasil pengecekan bagi menjadi dua, yaitu stok tersedia, sistem menginformasi barang berhasil dipilih dan stok dikurangi. Kedua, stok habis, sistem menampilkan pesan barang gagal atau stok kosong. Keempat, proses transaksi barang. Customer memilih metode transaksi atau pembayaran, misalnya GoPay, Kris, atau Beri. Sistem melakukan cek transaksi dan proses pembayaran. Tiga, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, transaksi berhasil, kemudian barang berhasil diproses. Kedua, transaksi gagal, sistem menampilkan pesan transaksi gagal. Kelima, proses logout. Sistem transaksi selesai, customer klik logout. Sistem melakukan regulate ke halaman login. Proses berakhir. Berikut penjelasan kelas diagram Alfamart berdasarkan gambar. Kelas diagram Alfamart menggambarkan struktur jelas mengenai kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem informasi Alfamart. Diagram ini menunjukkan data dan fungsi saling terhubung untuk mendukung proses operasional toko. Yang pertama, ada kelas pimpinan. Kelas pimpinan mempresentasikan kepala toko atau manajer yang memiliki wewenang pengawasan. Atribut: need, tipe data in, divisi, tipe data string. Metode ada login, masuk ke sistem, approve, isi karyawan, menyetujui cuti karyawan, monitor kerja, memantau kinerja karyawan, buat laporan penjualan, membuat laporan penjualan, logout, keluar dari sistem. Kedua, kelas karyawan. Kelas karyawan menggambarkan pegawai Alfamart yang menjalankan operasional toko. Yang pertama ada atribut: need, jenis tipe data in, posisi, tipe data string, nama tipe data string, alamat tipe data string, telepon tipe data in, email tipe data string, tanggal masuk, date. Metode login, masuk ke sistem, melayani customer, input transaksi, stok opname atau mengecek dan menyesuaikan stok, buka kasir, logout. 3, kelas admin. Admin bertugas mengolah data sistem. Yang pertama atribut, need, tipe data in, posisi, tipe data string. Metode ada login, masuk ke sistem. Kedua, kelola akun user. Ketiga, kelola data produk.
4. Backup data, melakukan pencadangan data. 5. Logout, keluar dari sistem. Kelas customer, mempresentasikan pelanggan Alfamart. Atribut pertama ada ID customer, tipe data in. Kedua, nama, tipe data string. Metode, login, pilih barang, beli barang, pembayaran. Kelas barang, berisi informasi produk yang dijual di Alfamart. Yang pertama, barang ID, tipe data in, nama barang, tipe data string, harga, tipe data numerik, stok, tipe data in. Metode, update stok atau memperbarui jumlah stok barang. Kelas ini terhubung dengan transaksi dan pembayaran. Kelas transaksi barang. Yang pertama ada transaksi ID, tipe data in, tanggal, tipe data date, total bayar, tipe data numerik. Metode, hitung total atau menghitung total belanja, cek struk atau mencetak struk pembayaran. Yang ketujuh, kelas pembayaran barang. Yang pertama ada pembayaran ID, tipe data in. Kedua, metode pembayaran, tipe data string. Ketiga, jumlah bayar atau numerik. Metode, proses pembayaran. Kedua, pembayaran selesai. Ketiga, logout, keluar dari sistem. Sekian. Demikian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan presentasi saya. Terima kasih.